mendengar dan mudah-mudahan bermudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya lepas masker ya. Lepas masker ya. Petugas contoh ya Pak Kesma ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Ibu. Yang ibu-ibu dengar betul? Ya ini kayaknya kita mau praktek gitu. Jadi mungkin bisa melihat. Ya, jadi saya minta salah satu dari jemaah masjid jenazah itu ke depan. Tujuannya nanti yang di depan bisa mengajari yang di kamar atau yang khusus nanti juga ada exercise untuk yang menurunkan gula darah ya. Jadi memang ada sebuah penelitian yang luar biasa, ada sebuah gerakan sederhana sekali ternyata bisa membakar 52% gula darah. Ya, oke. Ya, mohon izin untuk semuanya. Perkenalkan lagi ya, saya Prima Aditama. Saya bekerja di Puskesmas Bendemana sebagai paramedis. Insya Allah tahun 2023 saya mendapatkan sebuah pelatihan untuk pelatihan yang bersertifikat akupressure atau pijat pada titik-titik akupunktur. Alhamdulillah ilmu sedikit ini insya Allah bisa sedikit berbagi di sini ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi para jemaah haji yang notabene kita banyak melakukan aktivitas. Betul ya semua ya? Aktivitas ibadah, fisik semuanya bergerak, organ bergerak ya. Oke. Ya, mohon izin Bapak ya. Sebelumnya saya ingin sedikit bertanya. Ya. Kira-kira perbedaan nyeri otot dan nyeri saraf itu apa ya? Ada yang tahu? Sudut sebelah kiri. Nyeri otot itu bagaimana Bapak? Kelihatan ototnya. Kelihatan? Ototnya. Iya. Ada lagi ya Pak? Nyeri otot itu seperti apa rasanya? Pegel-pegel, nyeri. Oh, nyeri saraf nggak pegel? Saraf. Saraf? Kram. Oke, kebas? Enggak? Oke, sebelah sini ibu ya, yang suka sekali beraktivitas ya. Kalau ibu itu berbeda ya. Mereka itu hampir 70% itu bisa mengendalikan banyak aktivitas. Nah, kalau kita tuh fokus ibu semua. Kita kalau bapak-bapak itu fokus satu ya gitu. Dan ibu kan nyapu sini, ya loh, sini megang HP, sini ngepel gitu kan ya. Makanya ototnya banyak bergerak ini. Apa ibu berbeda nyeri otot dan nyeri saraf? Kalau masuk angin. Hah? Kamu masuk angin. Oke. Kita akan sedikit kupas ya. Ini waktunya saya 30 menit, sudah 25 menit ya. Oke, kalau nyeri otot itu dia nyerinya itu enggak tajam. Maksudnya gimana? Tumpul. Kemudian nyerinya itu lokalisasi, berada di otot-otot tertentu. Kemudian nyerinya itu nyerinya itu kagetan, jadi mendadak. Ya, berbeda sekali dengan nyeri saraf. Saraf itu khas sekali, dia itu kayak pestul. Dia itu menjalar karena dia mengenai saraf. Saraf itu pasti ada meridiannya, ada jalurnya. Ya, di sini tulang belakang itu pasti itu ke kaki. Nah, dari leher pasti ke tangan, itu ada jalurnya. Ya, tulang belakang biasanya sering tulang belakang itu banyak sekali seperti itu. Dan apalagi kalau nyeri otot, dia mungkin dengan pijatan pun dengan teknik tradisional dia akan pulih, bahkan bisa pulih dengan sendirinya. Berbeda dengan nyeri saraf. Ada beberapa yang memang membutuhkan bongkar pasang tulang karena kena sarafnya. Seperti itu. Dan beberapa kasus seperti low back pain, ternyata tidak semuanya saraf terjepit bagus semua. Nyeri punggung itu nggak semua saraf. Nyeri punggung itu ada banyak. Kita ada 5 karakter. Jadi ada yang sakitnya itu ternyata diteliti gitu di daerah ototnya saja. Punggungnya itu yang nyeri ototnya saja bagus semua. Ada yang di bagian tulangnya saja. Ada di bagian bantalan tulang saja. Ada di bagian sumbu tulang saja. Nah ini yang kelima, di bagian saraf tulang. Ini namanya nyeri otot saraf. Seperti ini. Oke, sampai sini kita sudah sepakat ya semua? Berbeda ya nyeri otot dan nyeri saraf. Kemarin ada Mas Adit itu habis melewati menerobos
mau cium saja. Balik-balik loro sininya dadanya. Aduh mas, loro banget dadaku. Kira-kira apa sarannya? Betul. Soalnya sifatnya mendadak, dia tidak dirancang dari awal. Nah, itu tadi ya. Oke. Terus yang kedua kita udah bahas tidak otot dan saraf. Sekarang kita bedanya pusing dan vertigo. Ada di sini masih keliengan naik lihat? Ayo, dari awal ada ya? Kok kayak gini gitu ya? Ya. Apa ini bedanya antara pusing dan vertigo? Pusing belum nyaur utangnya. Pusing Belum nyaur utangnya. belum nyaur utang. Pusing gimana pusing rasanya? Keliengan, teko, mau nyasar, kamu nggak nyaur utang. Kalau vertigo, muter-muter, tepat sekali ya. Ini memang ada perbedaannya. Kalau lebih ke keliengan, lebih mau pingsan, tidak terspesifik seperti berputar-putar itu namanya pusing. Kalau vertigo dia sudah spesifik. Dia itu ada dua penyebab yang paling umum, yaitu apa? Kena di daerah keseimbangan manusia. Di mana letaknya? Ada di otak, ada di telinga, bahkan yang sedikit orang tahu itu ada di dengkul, ada di persendian. Iya, vertigo itu ada dua, namanya vertigo tepi dan vertigo sentral. Ya, kita bahas di sini aja. Oke. Masih ada yang masih pusing di sini? Kelihatan? Nah, kita kan bahas. Ya, Pak? Saya agak pusing. Oke. Kalau pusing ini disebabkan banyak sekali faktor. Kekurangan darah, gulanya ngedrop, kecapean, stres, banyak jalan-jalan, Pikiran. kecapean, minum kurang, itu semuanya adalah penyebab pusing banyak sekali. Ya, jadi kalau di sini klien itu belum tentu vertigo baru semua. Jadi Pak Dokter Bogor belum tentu akan kasih obat vertigo. Kecuali kita akan tanya lagi, kenapa? Seperti apa Pak, jelaskan. Coba aku diem aja gini, seperti berputar buminya. Wah, inilah vertigo. Nah, nanti di sini kita akan belajar cara mengecek orang kena vertigo atau bukan. Kemudian apalagi ya, kita belajar mengecek jika saraf dijepit atau bukan. Oke? Aduh, waktunya 20 menit ya, cepatnya. Oke, mungkin cepet aja ya. Oke, saya butuh 2 probarus, ini dari Putri sebelah sini, dan kita sebelah sini tujuannya nanti ngajari ya. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama tuh semua. Sebelah sini siapa yang bisa? Yang mau? Ya. Ibu Direktur 308. Ya, tuh. Saya sering ketemu dengan saya mengenai jamaah sama bulan desa. Satu lagi siapa? Enggak, Pak. Oke, sudah yang maju ke sini. Enggak, yang Oke, pusing. saya tarik. Iya, Bapak. Monggo. Yang lagi pusing. Nah, ya. Yang pertama kita akan sama-sama belajar ya. Kita juga tetap belajar bagaimana mengecek saraf dijepit. Itu ada 2 teknik yang paling sering digunakan dokter-dokter saraf. Namanya adalah who to talk, who to walk. Apa mas? Hell, seperti ibu bangun. Hell itu with, to itu ujung jarinya. Kita kan bapak berdiri, ibu berdiri. Oke. Cara mengecek bagaimana ada saraf dijepit di bagian pinggang atau enggak? Ini ada di video saya Pak. Ya, nanti masuk IG saya. Sini Pak ya. Nanti pas 10 detik aja videonya, kondisi. Wah, izin. 10 detik aja Pak. Nanti. Ya. Sebelah sini Bapak, saya. Caranya adalah mudah sekali. Kita akan ajak jemaah untuk berjalan yang pertama dengan dengan tumit. Ya. Seperti ini. Kita coba ya. Yang rata berhenti boleh. Ibu ke sana ya. Bapak ke sini. Oke? Kita mulai. Sampai sini aja Bu. 1, 2, 3 pakai tumit. Siap? Aman? Stop? Aman Ibu? Aman? Ada nyeri enggak? Enggak? Ada nyeri? Oh. Nah, ini kita akan lihat jika ada nyeri kemungkinan itu ada masalah besar. Ini tulang belakangnya bermasalah. Oke, mundur. Kita akan coba sekarang teknik satu lagi, pakai jinjit atau to walk. Ya, mundur lagi Pak. Jinjit jalannya dengan jinjit. Oke, ya, lihat ya. 1, 2, 3. Jalan sambil jalan. Oke. Stop.
Bapak ada nyeri tidak? Rasanya? Tidak ada. Ada nyeri di bagian mana, Pak? Hah? Oke, pernah jatuh. Berarti kemungkinan besar ada saraf yang kena. Udah ya, kita mau ngecek ya. Semuanya gampang. Oke, nyerinya menjalar atau tidak, Pak? Khasnya itu udah nyeri menjalar. Ya, tadi kita bahas dan nyerinya tuh ceng kayak gitu. Ada juga yang versi lain malah anyep. Ada juga yang rasanya nggak menjalarnya. Kebas juga. Ini kemungkinan ada, tapi tetap saya supaya tidak self diagnose atau diagnosa salah, tetap harus ke dokter saraf ortopedi. Tapi tanda-tandanya kita tahu ya, cara paling gampang ya. Ibu ada selesai. Salah ya. Ya, oke. Kembali sini, masih di sini. Oke, sekarang kita akan kalau ada yang tanya langsung saja, salah sudah bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak saya konsultasi ke saraf nanti. Kemudian bagaimana cara mengecek vertigo atau tidak? Ya, vertigo atau bukan? Caranya adalah dengan seperti ini, Pak. Seperti ini, kemudian kita akan pejamkan mata, dihitung 30 detik. Stop. Nah, cara kedua adalah Bapak berjalan seperti ini. Oh ya, selang-seling. Mata dibuka saja. Mode. Yuk, Model. jalan. Iya. Oke. Oke. Ya, jalan. Bu jalan dari sini. Modeling. Wah. Suaminya yang mana suami? Mantan ya katanya ya. Oke, ya. Kira-kira apa yang bisa kita lihat oleh semua? Mungkin dari Bapak ya, bicaranya. Vertigo ada dua, yaitu vertigo tepi dan vertigo pusat. Vertigo tepi itu adalah dia kena di saluran keseimbangan di daerah-daerah telinga, di luar otak. Tapi kalau sudah pusat, dia ada masalah di otak. Bisa karena tumor, stroke, macam-macam masalah di otak, infeksi otak sudah bisa. Kalau dia ada vertigo yang pusat, ketika dia berjalan, ambur, Pak. Oh. Paling gampang berarti dia ambur, nggak bisa. Kalau ada arah ke vertigo yang dia salah, tapi ketika jalan dia inversi, dia arah gitu. Tapi mungkin ini kita lihat ada masalah di kaki juga bisa. Nah, ya. Tapi Bapak sempat jalannya masih lurus ya. Kita cek lagi apa kakinya aman. Kakinya aman, kok masih lurus, kemungkinan bisa dia memang ada vertigo. Ini Bapak mau pertama pusing ya? Ini pusing ya Pak? Pusing karena flu, oke. Kaki aman berjalan? Kaki aman. Jalannya merah nggak tadi? Coba lagi boleh. Yuk. Iya. Oke. Ya, main ya. Main lah. Insyaallah terusnya. Mungkin karena pusing. Oke. Tadi itu sekarang kita akan coba. Saya tadi janji ya, nanti di gong terakhir kita akan latihan namanya apa itu? Soul push up. Jadi bagaimana menghabiskan kadar gula darah sampai 52% hanya dengan duduk. Nanti berjalan. Iya, makanya kena gula saya undang di sini ada sebenarnya. Jadi karena saya lihat ternyata yang pakai obat gula, yang insulin itu gulanya juga masih tinggi. Saya kenapa nggak bisa tidur, pusing, pikirkan, nafsu makannya adanya ini, nggak mau dimakan nggak enak, gitu. Pakai cara itu ya. Oke, sekarang kita akan mendeteksi di sini capek dekat sekali dengan stroke, walaupun kita nggak bisa ya. Cek stroke itu kalau gejala-gejala mukanya itu apa dilihat aja kelihatan, senyum nggak beres, asimetris merot, ya, sini ada kelumpuhan itu yang mendekati ke, iya sudah kelihatan banget. Tapi ternyata ada cara mendeteksi lebih dari awal, lebih dari awal itu kelihatan. Caranya bagaimana? Caranya mudah ya. Tangannya ke depan, bapak ibu. Ya. Kita akan hitung 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cukup? Yang tangannya berubah menjadi seperti ini ngacung? Enggak ada. Atau meluntir lagi jadi kayak gini? Enggak ada. Ada? Yang dari kayak gini, lama-lama kayak gini ada? Ada? Tidak ya? Ada? Nanti ke saya atau ke dokter TV. Ya itulah tadi gejala awal itu bisa. Dia ototnya dia akan bergerak. Seperti ini. Stroke, arah stroke ya semua. Ini gejala paling awal sekali kita dari sini. Oke? Ya kita akan bicara apa lagi? Ya Bu, gimana? Kalau di dalam lama-lama itu ini tuh apa emang itu tanda-tanda Ciri-ciri saraf bergerak adalah nyerinya itu cengkrang-cengkrang ke stroke, menjalar ada. Kalau pegel umumnya bisa ototnya atau tulangnya bisa. Tapi kalau sarafnya, oh ya, bisa atau enggak kalau itu otot bisa pakai masase, bisa pakai penghangatan. Tapi kalau saraf kejepit, ke dokter Bu, nanti ke fisioterapi dan ada operasi. Oke. Kemudian kita sudah tadi belajar saraf kejepit di ini, vertigo sudah ada yang pernah dengar trigger finger? Ininya atau gini. Nah ini biasanya mama ini bagus semua. Kenapa? Karena mama Indonesia itu sering belanja pakai kresek tuh kayak gini. Iya harusnya gimana? Di sini harusnya gini. Iya. Bagaimana caranya? Ini ada latihannya sih. Latihannya adalah Minggu kemudian dibuka, regangkan. Kalau nggak bisa, tapi harus diistirahatkan ya, jangan nenteng lagi ya. Dipijat-pijat ini karena tendonnya dia yang kena. Trigger tuh dia cuma kayak gitu loh. Pijat-pijat gitu. Atau dilesi krim penghilang rasa nyeri. Kalau belum bisa, ini harus di fisioterapi atau bahkan ya. Oke, sekarang kita akan cek saraf kejepit di daerah kepala atau leher. Ada sana? Ada dua cara. Cara pertama adalah ketika tangan ditekuk, lehernya diarahkan ke tangan kanan. Kita cek yang kanan dulu ya. Apakah ada nyeri di daerah leher Bapak? Ibu coba. Ada nyeri di daerah leher kanan? Yang kanan? Leher kanan nyeri nggak? Oke. Sini nyeri nggak? Enggak. Oke. Ini berarti insya Allah masih aman. Karena intinya saraf di leher itu dia larinya ke sini, ke median sini, dia sampai ke punggung sini. Ya. Cara kedua adalah sama. Ketika tangannya terasa nyeri, digaduk seperti ini, kok rasanya enak tangannya lebih nyaman itu. Berarti ada saraf kejepit di daerah leher. Iya. Caranya sama, dua diagnosis. Berarti yang sehat, yang tidak nyaman. Karena kita ragu ya, tangannya kok nyeri kenapa ya? Kita cek saraf apa otot. Ketika digenikan kok nyaman, mendingan sarafnya benar. Waduh, masih 10 menit loh, cepat sekali ya. Yang tidak nyaman ya sebenarnya. Oke, ini langsung saja. Sebenarnya saya ingin mengajarkan ada beberapa gerakan untuk supaya tidak kena saraf kejepit, tapi langsung lompat saja. Kita ke gerakan Soleus push up. Ini ya, saya berjanji. Mohon izin minta kursi ya, pinjam kursi. Satu saja nggak? Oh ini. Satu lagi gantian. Tidak nabrak waktu. Gantian ya Ibu ya. Soleus push up. Duduk apa? Duduk sebelah sini ya.
Soleus push up adalah ini ternyata ada sebuah penelitian yang luar biasa sekali, di mana pada daerah manusia itu ada namanya otot betis atau soleus, letaknya di sini. Nah, ini luar biasanya apa Bapak semua? Ketika dia diberikan exercise atau latihan, dia bisa membakar hampir 52% kadar gula. Kalau kita olahraga itu yang dibakar glikogennya, tapi kalau ini langsung gula darahnya dibakar. Makanya sangat bagus sekali untuk mereka yang kena diabetes atau pencegahan diabetes. Kemudian apalagi di Soleus ini dia bisa mengaktifkan apa ya, di bagian yang produksi insulinnya dalam diri kita, bukan insulin tambahan ya, dalam diri kita. Dia mengaktifkan sensitivitasnya. Caranya bagaimana? Caranya gerakannya simpel sekali. Hop. Hop. Caranya adalah, saya bilang, kita barengan. Ya. Tegap masih jinjit. Nah, ini gerak ini, otot soleusnya gerak ini. Nah, ini bisa dikerjakan sambil ngapa-ngapa. Bareng ya. Badannya nggak boleh gini-gini, ya. Nanti ada diandong ya. Oke, coba. Ya, lebih rapat. Nah, tetapi PR-nya ini dikerjakan sehari itu 4 jam. Iya. Kita kan punya waktu 24 jam semua. Iya, tapi kabar baiknya untuk latihan bisa dibagi 10 menit dulu latihan. Nggak bisa 5 menit dulu nggak apa-apa. Pagi 5 menit, sore 5 menit, kemudian malam 5 menit nggak apa-apa. Kalau dilakukan terus. Itu kita akan merangsang produksi ini, membakar gula darah itu. Ya, standarnya 4 jam. Coba gantian. Soleus push up namanya. Saya. Oke, yuk diangkat betisnya ya, kena betisnya ya. 1, 2, nah, boleh sambil ngapa-ngapain. Sampai napak. Sampai napak. Ada beberapa kombinasi yang dia seperti ini juga. Tapi rata-rata kebanyakan dia nggak ngatinya, cuma ini aja. Karena yang dikejar adalah otot betisnya. Kalau sambil berdiri gimana? Sambil duduk Bapak. Boleh. Misalnya kalau kecil, Iya. Ya, terus sekali. Ya, oke. Kita kembali ke sana. Masih ada waktu. Oh, belum. Oh iya, Bu. Lihat saya aja ya. 1, 2, 10 menit dulu. 5 menit aja. Nanti belum ada khasiatnya ya. Latihan dulu yang penting. Ya, ini murah sekali, bisa menurunkan kadar gula darah. Namanya Soleus. Ya, sekarang saya akan mengajari yang masih muda-muda. Karena penuaan itu ternyata bukan hanya karena usia, bukan karena uban. Tapi kalau lututnya udah retak-retak, usia 20 tahun itu sangat sihat. Nggak bisa duduk, cacing kepanasan, duduk lama nggak bisa. Itu udah menjomblo juga nih anak mudanya. Itu ada 3 latihan buat semua bagaimana menjaga supaya tidak kena saraf kejepit. Yang pertama, kita akan duduk. Ya. Ini bisa bareng-bareng tapi cukup aja ya. Caranya kita akan coba kaki kanan dulu. Ditekuk seperti ini. Ya, tekuk seperti ini. Diangkat. Dilakukan naik turun 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memori ya. Setelah 15 kali ditahan 15 detik. Karena kita mepet jamnya, kalau enggak capek Bu. Itu ya 15 detik. Pertama ini kita dapat 4 langkah. Oke. Yang kedua adalah sekarang kita main putus. 1, 2, 3, 15 kali juga. Nah, ada yang kotak-kotak? Ayo aku. Dia masih muda ini ya. Dia masih muda ada. Ayo itu. Ayo, enggak mesti Olinen teh. Ada yang Oke. Teknik ketiga adalah gerakan buka tutup. Ya, sama ini ya.
Sudah, 15 kali tahan gampang. Gerakan keempat yang paling berat. Diputar arah jam 15 kali. 15 kali ya. Pas 15 kali dibalik 15 kali. Kalau nggak bisa ya 5 kali dulu. Tapi yang masih ada beda. Ya, buat yang jumbo. Lumayan. Oke. Maksudnya mudah-mudahan tapi ya jumbo. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kebas gimana? Kebas. Ya. Kebas tuh dari sini ke sini kebas. Semutan. Oke. Oh, gimana maksudnya? Maksudnya semutan tuh berasal dari sini ke atas gitu. Oke, tadi ada nyeri-nyeri. Ada istilah lagi namanya istilahnya plantar fasciitis nih. Pak dokter itu mana ya? Pak dokter ini kawan. Pak Safik ya? Enggak ada ya? Sudah maju ada. Oke, itu ada khas nyeri pada telapak kaki. Iya. Di sini biasanya. Dia ada penebalan peradangan di kaki sini. Namanya plantar fasciitis. Dia ada masalah di pantat. Bagaimana cara ngeceknya itu masalah plantar atau bukan? Caranya adalah ketika kita menapak pagi hari, nah biasakan nyeri. Nah. Kemudian ketika ditekuk, tangannya seperti ini pegang, ini tekuk seperti ini, dia nyeri. Dan yang ketiga, ketika berdiri, diteluk jempolnya, dia nyeri. Itu ada masalah otot di daerah plantar atau telapak kaki. Ya, terus gimana? Nah, kalau gimananya ada banyak cara sebenarnya. Nanti kita apa? Yang pertama bisa pakai masase atau kompres hangat bisa. Slow-nya aja. Iya. Kemudian pakai obat-obat analgetik bisa, artinya bisa. Pakai fisioterapi, obat analgetik banyak sekali ada paracetamol, paracetamol. Kalau bisa pakai masase aja, diurut, dilus-lus, pakai krim nyeri itu udah cukup sebenarnya. Sebenarnya itu bisa untuk pulih sendiri juga bisa. Otot ya, dengan nyeri saraf dia lebih susah. Bahkan harus operasi. Seperti itu. Tadi kembali lagi ada yang habis hajar obat nyeri tadi itu ya. Kira-kira itu bagusnya dikompres dingin atau kompres hangat? Ada yang bingung itu. Kemarin mas itu bentur, pantai kesikut-sikut, dia merasa nyeri sekali mas. Dingin apa kira-kira? Pertolongannya? Jika kita dengan kompres hangat, pembuluh darah menyebar, nyerinya bertambah. Jadi ketika awal-awal justru malah kompres dingin supaya pembuluh darahnya mengkerut. Kenapa kita ada istilah itu kalau pemain bola itu didinginkan? Kalau kompresnya dingin terus. Karena pembuluh darahnya supaya tidak melebar. Berbeda nanti ketika sudah 1x24 jam, lebih dari itu boleh kompres hangat. Jadi ada yang keselio harus dikompres. Oke, ada yang bilang kan? Suruh maju ke sini. Tidak ada ya? Ya mungkin sedikit, masih banyak ya, masih ada beberapa termasuk teknik untuk yang boleh tadi. Tapi nunggu ada selesai kita saja. Tadi ada teknik itu yang pertama adalah pembebasan otot ini yang khusus sangat dibebaskan ototnya dengan sendiri. Gerakan. Iya. Kanan kiri ya? Maksudnya itu sudah. Kanan kiri. Tiduran. Setelah dibebaskan dengan cara kita seperti ini. Lurus. Ya. Ya. Jurus Spiderman. Iya. Ini membebaskan ya, membantu untuk salah-salah kecil. Ya. Ini untuk menjaga. Ini yang khusus saat kejepit dinding. Selama 4 jam ya. Oke, sekarang terakhir ini kita sudah lewat terakhir 5 langkah untuk kita supaya ibadahnya lebih kuat, lebih fokus. Untuk kekuatan fisik kita 5 langkah melatih otot bisa dilakukan mulai hari ini nanti ya. Boleh pagi boleh malam adalah yang pertama. Gerakan menepuk di sini 10 kali. 10 kali. Ini untuk menjaga biar tidak mudah kena otot menyentir, otot saraf. Setelah 10 kali, iya, kena.
Setelah 10 kali gantian yang belakang. Ya. Oke. Ya, 10 kali juga nggak apa-apa. Latihan. Kemudian gerakan ketiga. Ya. Ini pencegahan ya. Jadi ketika kita habis ibadah, aktivitas melakukan ini. Keempat bagaimana adalah push up di dinding. Karena kita melatih yang atas, di bawah udah. Yang atas, begini. Begini juga bisa. Nah, bisa. Semampunya dulu. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah plank. Plank itu menahan seperti ini. Ya. Ini capek ya. Tergantung semampunya. Bisa, cuma nanti berbeda juga. Bisa sih sebenarnya bisa. Kalau ini tadi khusus untuk semua syarat dari kaki sampai atas. Mungkin dari saya sekian, sebentar lagi azan. Balik lagi ibadah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.